Cerita atau kisah mengenai Zulkarnain dalam Al-Quran hanya disebutkan secara ringkas dalam surah Al-Kahfi. Tak ada cerita khusus mengenainya dalam surah lain. Al-Quran sama sekali tidak menyebutkan secara jelas mengenai hakikat sosok Zulkarnain, kecuali beberapa karakteristik, sifat, dan ciri yang masih global. Seperti dia diberi kedudukan atau kekuasaan di muka bumi, dianugerahi berbagai kemampuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan perjalanannya. Melakukan 3 rute perjalanan, yaitu dari arah sebelah barat tempat terbenamnya matahari ke arah sebelah timur tempat terbitnya matahari, dan ke tempat di antara 2 gunung atau 2 bukit. Kata Zulkarnain secara harfiah berarti orang yang memiliki 2 tanduk, atau orang yang rambutnya berkepang 2 kiri kanan. Istilah ini merujuk kepada beberapa makna baik secara konotatif, denotatif maupun simbolik. Dalam surah Al-Kahfi, kata Zulkarnain disebutkan sebanyak 3 kali dengan 1 kali sebutan. Meskipun demikian, tidak satu pun ayat yang secara eksplisit menjelaskan secara sosok mengenai siapa sebenarnya Zulkarnain, apalagi mengenai asal-usulnya dan tempat yang dijelajahinya, kecuali ciri-ciri umum yang masih misterius. Misalnya dia diberikan kedudukan di bumi sebagai penguasa atau pemimpin dan seorang yang banyak menguasai berbagai ilmu teknik, yang dengannya dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan spektakuler dan teknologi membangun benteng. Dengan demikian, penyebutan Al-Quran mengenai Zulkarnain tidak menyebutkan sosok hakikat orangnya, nama tempat penjelajahannya, komunitas yang ditemuinya, dan benteng yang dibuatnya, melainkan ciri-ciri simbolik, indikasi-indikasi penjelajahannya, dan tanda-tanda umum yang masih belum jelas. Akan tetapi, justru kemisteriusan inilah yang menantang kita untuk menelusurinya atau menelitinya, sehingga kemisteriusan tersebut menjadi suatu bahan untuk kita kaji. Penjelasan mengenai sosok Zulkarnain dalam tafsir Al-Quran memberikan gambaran yang agak jelas, sekalipun perbedaan pendapat mengenainya tidak terhindarkan di antara mereka. Demikian juga mengenai pendapat ulama, baik salaf maupun yang khalaf. Banyak terjadi perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Menurut beberapa orang ahli tafsir, nama Zulkarnain juga diperdebatkan. Belakangan ada pula yang menyebut sosoknya sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung, atau Iskandar Zulkarnain, yang daripadanya diambil nama Iskandariyah atau Alexandria di wilayah Mesir sekarang. Dalam pandangan para ahli tafsir, penjelasan mengenai Zulkarnain banyak memperdebatkan dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai seorang nabi, raja, atau sekedar orang salih yang taat kepada Tuhannya, bukan pada hakikat pribadi atau figurnya, meskipun ada beberapa di antara mereka yang mencoba menyebut hakikat pribadinya. Imam Al-Tabari misalnya dalam tafsirnya Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Iskandar Al-Makduni, putra Raja Philips dari Yunani, yang tak lain adalah Alexander the Great, seorang raja penakluk banyak wilayah di benua Asia dan sebagian Afrika. Abu Ali Al-Fasl bin Al-Hasan Al-Tabrisi menyebutkan bahwa yang dijelaskan Al-Quran tentang Zulkarnain adalah ceritanya, bukan sosoknya atau profilnya. Sedangkan mengenai sosok atau profilnya yang menunjukkan hakikat dirinya, beliau mengikuti pendapat ulama sebelumnya bahwa dia diperselisihkan antara seorang nabi, raja yang adil, atau hanya sekedar hamba salih. Pendapat seperti ini juga diikuti oleh para ahli tafsir yang lainnya, seperti Al-Mawardi dalam tafsirnya Al-Mawardi. Dari beberapa perbedaan pendapat di atas, paling tidak ada 3 mainstream yang dinyatakan oleh para mufassir klasik dan pertengahan. Pertama, sosok atau figur Zulkarnain tak lain sebagai Iskandar Agung atau Alexander the Great, seorang raja yang berasal dari Romawi. Kedua, hakikat figur Zulkarnain tidak disebutkan secara jelas, hanya dikategorikan sebagai seorang nabi atau seorang hamba yang saleh, tanpa menjelaskan siapa sebenarnya sosok Zulkarnain. Dan ketiga, pendapat yang cenderung abstain atau lebih memilih tidak berkomentar dan tidak berspekulasi mengenainya karena merasa tidak mengetahuinya. Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi adalah Iskandar Agung atau Alexander the Great.
Sementara secara kontras, Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Al-Quran menyatakan bahwa Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi bukanlah Alexander the Great yang berasal dari Macedonia Yunani, salah seorang murid filsuf Aristoteles. Alasannya, Alexander atau Iskandar the Great adalah seorang penyembah berhala, sedangkan Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran seorang mukmin atau yang beriman, bertauhid dan meyakini adanya kebangkitan dan kehidupan akhirat. Pendapat yang lain seperti dikutip oleh Al-Marawi menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja Himyar Arab bernama Abu Bakar bin Ifrikos yang pernah pergi bersama tentaranya ke Laut Tengah, lalu ke Afrika dan membangun kota di sana dengan namanya. Al-Tabari di dalam karyanya Tarikh Al-Tabari mengidentifikasikan Zulkarnain sebagai Iskandar Al-Makduni atau Iskandar Ar-Rumi, yang tak lain adalah Iskandar Agung atau Alexander the Great, salah seorang murid filsuf Aristoteles yang menaklukkan kerajaan-kerajaan di Asia atau benua Asia dan sebagian Eropa dan Afrika pada sekitar 330 sebelum Masehi. Dalam kaitan ini, pendapatnya sesuai dengan pendapat yang ditulis sebelumnya dalam tafsirnya. Demikian juga Al-Mas'udi dalam karyanya Al-Tanbih wal Israf dan Al-Maqdisi dalam karyanya Al-Bad'uh wal Tarikh juga berpendapat sama. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian mufassir dan mayoritas sejarawan Muslim. Pada umumnya seperti Ibnu Katsir atau Ibnu Athir dalam karyanya Al-Kamil fil Tarikh juga menganggap Alexander the Great sebagai sosok Zulkarnain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi tersebut. Akan tetapi mereka melewatkan bahasan buruk mengenai perilakunya, seperti perbuatan syirik, pemabuk, dan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat ataupun penduduk yang ditaklukkannya. Sebaliknya, mereka menghubung-hubungkan pertemuannya dengan Ya'juj dan Ma'juj ketika membahas kegemilangannya, khususnya ketika memasuki wilayah Cina. Berbeda dengan beberapa pendapat sejarawan di atas, Yaqut Al-Hamawi menyebutkan Zulkarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah Iskandar yang pertama atau teman atau murid Nabi Musa dan Nabi Khidir, pembuat benteng dan memiliki kemampuan menjelajahi tempat yang tidak mampu ditembus oleh orang lain. Antara dia dengan Iskandar yang terakhir atau Alexander the Great yang merupakan teman atau murid filsuf Aristoteles terdapat jarak yang cukup jauh. Pendapat yang senada dengan Yaqut dinyatakan juga oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wal Nihayah. Dia seperti halnya Yaqut menegaskan bahwa Iskandar yang pertama adalah hamba mukmin yang salih dan raja yang adil. Gurunya adalah Khidir. Sedangkan Iskandar yang terakhir atau Al-Makduni adalah seorang musyrik. Gurunya adalah filsuf Aristoteles. Antara keduanya terpaut waktu cukup lama, kurang lebih 2000 tahun. Dari berbagai pendapat di atas, baik para ahli tafsir klasik maupun modern dan sejarawan, terdapat dua kategori pendapat mengenai Zulkarnain. Kategori pertama, Zulkarnain identik dengan Iskandar Al-Makduni, dengan alasan keduanya sama-sama melakukan penjelajahan dan penaklukan wilayah barat dan timur. Kategori kedua, Zulkarnain identik dengan seorang raja Arab Himyar. Dan ketiga, Zulkarnain yang hidup semasa dengan Nabi Musa. Berbeda dari keduanya karena dia hidup lebih awal, beriman kepada Tuhan dan sebagai raja yang soleh. Berbagai perbedaan pendapat di atas di antara para mufassir, baik klasik maupun modern, dan sejarawan terjadi paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena pada umumnya mereka menggunakan metode periwayatan dan pendekatan monotolik sehingga mufassir dan sejarawan yang datang belakangan mengikuti pendapat mufassir dan sejarawan yang lebih awal. Kedua, dalam membahas mengenai Zulkarnain, mereka menggunakan pendekatan linear dan monotolik yang lebih bersifat tekstual tanpa melibatkan fakta-fakta eksternal yang berkaitan, baik bersifat sosial, antropologis, arkeologis, filologis maupun geologis.
Baik para ahli tafsir maupun yang awal atau yang modern, pada umumnya hanya membahas sosok Dzulkarnain secara linear, yaitu dari satu sudut pandang periwayatan atau aspek sejarahnya. Pandangan ini memiliki banyak kelemahan, karena hanya merujuk kepada berbagai periwayatan sebelumnya, tanpa memperhatikan konteks kehidupannya. Hubungan di antara Zulkarnain dengan kondisi eksternalnya dengan menggunakan berbagai pendekatan baik historis, geografis, filologis, geologis, hermeneutis, ekologis, maupun arkeologis. Inilah yang tidak dilakukan oleh para ahli tafsir salaf dan khalaf. Padahal indikator kata, frasa, dan kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran secara implisit mendorong untuk melakukan kajian Zulkarnain dengan beberapa atau berbagai perspektif tersebut. Misalnya lautan yang berlumpur hitam dan panas, beberapa komunitas masyarakat yang pernah dijumpainya, seperti komunitas yang tidak beragama dan hidup di sekitar lautan tersebut, komunitas yang dinyatakan primitif atau sulit dipahami bahasanya dan sulit memahami bahasa komunitas orang lain. Ya'juj dan Ma'juj, benteng yang dibangunnya, meskipun terdapat beberapa perbedaan di antara mereka mengenai sosok Dzulkarnain yang sebenarnya. Namun, tidak satu pun dari pendapat mereka yang dapat dijadikan indikator kuat dalam menentukan sosok tersebut. Salah satu hal yang perlu untuk dikemukakan di sini adalah penemuan Hamdi Abu Zaid, seorang kerabat dan anggota Dewan Penasihat Kerajaan Arab Saudi, yang mengkaji Zulkarnain dengan mengkaitkannya baik secara tekstual maupun kontekstual yang memiliki kaitan dengannya, melalui penelitian dan observasi lapangan di Mesir, Maladewa di Samudra Hindia, Kiribati di Samudra Pasifik, hingga daratan Cina. Menurutnya sosok Zulkarnain adalah Akhenaton. Akhenaton itu adalah anak Fir'aun zaman Nabi Musa yang semenjak kecil telah beriman kepada Allah, namun menyembunyikan keimanannya seperti dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 83 sampai 98. Dia adalah keturunan dari dinasti ke-18 dari kerajaan Fir'aun dalam konteks sejarah dan peradaban Mesir kuno dari terah Raja Amnahotep. Raja-raja Amnahotep berkuasa di Mesir pasca raja-raja Hyksos, yang salah satu perdana menterinya adalah Nabi Yusuf tahun 1610 sampai 1500 sebelum Masehi. Amnahotep berkuasa di Mesir lebih dahulu, sementara Ramses muncul menjadi raja Mesir setelahnya. Raja Amnahotep terdiri dari 4 penguasa, Amnahotep 1 sampai dengan 4. Akhenaton adalah putra mahkota Raja Amnahotep III, yang tak lain adalah Rezin Fir'aun, yang dikenal bengis, kejam, dan sewenang-wenang. Konon Musa lahir dan tumbuh hingga remaja di dalam istana Raja Amnahotep II, yaitu kakek dari Akhenaton. Akan tetapi, ketika Musa telah diutus menjadi seorang nabi dan kembali dari Madyan ke Mesir, Raja Amnahotep II telah diganti oleh Raja Amnahotep III, yaitu Fir'aun, yang mana menjadi musuh Nabi Musa dan menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan Haman untuk membuat bangunan menjulang tinggi agar mampu melihat Tuhan Musa. Dialah yang pada akhirnya dinyatakan dalam Al-Quran tenggelam bersama para pengikutnya dan jasadnya masih eksis hingga saat ini. Akhenaton adalah pengikut Akhenatep II, yang kemudian bergelar Raja Amnahotep IV, satu-satunya keturunan Fir'aun yang dinyatakan memeluk agama Islam namun menyembunyikan keimanannya, menyeru untuk menyembah Allah semata. Namun Akhenaton sebagai Raja Amnahotep IV tidak lama berkuasa di Mesir karena kuatnya tekanan dari para pendeta. Ia kemudian pergi menjelajah ke tempat terbenamnya matahari di wilayah Maladewa
yang berada di Samudra Hindia dan ke tempat terbitnya matahari di wilayah Kiribati Samudra Pasifik. Sementara tahta kerajaan diberikan kepada penerusnya anak Amon, salah seorang menantunya. Ada beberapa indikator kuat yang dapat dijadikan sebagai bukti atau setidaknya argumentasi bahwa Akhenaton, salah seorang keturunan dari Raja Fir'aun yang bernama Amenhotep IV, adalah sosok Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Pertama, dalam sumber dokumen Mesir kuno terdapat indikator keimanan Amenhotep IV atau Akhenaton yang tak lain adalah Zulkarnain dan seruannya untuk mengesahkan Tuhan melalui bait-bait syair panjang yang bertemakan matahari dan adanya kekuatan dan kekuasaan Tuhan di balik sinarnya. Kedua, beberapa seruannya ada kesamaan dengan seruan Zulkarnain yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, seperti menjelaskan balasan pahala kebaikan bagi orang yang berbuat kebajikan dan balasan atau siksa hukuman akibat perbuatan jelek. Ketiga, pendapat fakta sejarah yang menunjukkan Akhenaton hidup semasa dengan Nabi Musa. Dalam kaitan ini, pendapat Yaqut Al-Hamawi yang menyebutkan Zulkarnain merupakan pengikut atau sahabat yang sezaman dengan Nabi Musa memiliki relevansinya. Keempat, Nabi Musa lahir dan tumbuh hingga remaja di istana Fir'aun pada masa Amenhotep II atau ayah Akhenaton. Kelima, Akhenaton selain beriman, yaitu menyembunyikan keimanannya, membela Nabi Musa ketika beliau hendak dibunuh oleh Amenhotep II. Keenam, terdapat banyak kesamaan antara Akhenaton dan Zulkarnain. Di antaranya, keduanya sama-sama beriman kepada keesaan Tuhan dan memerangi penyembahan terhadap patung berhala dan kekufuran. Memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Keduanya hidup pada masa yang sama. Zulkarnain sampai ke negeri Cina pada masa Raja Shang, yang menurutnya literatur Cina kuno ia semasa dengan Raja Fir'aun di Mesir, khususnya masa Tut-ah-Amon, pengganti Akhenaton. Zulkarnain tahun 1352 sampai tahun 1343 sebelum Masehi. Keduanya menaruh perhatian terhadap matahari. Zulkarnain mengarahkan pengembaraannya menuju tempat terbenam dan terbitnya matahari. Demikian juga Akhenaton memiliki kepedulian terhadap matahari seperti yang terdapat dalam bait-bait syairnya. Di Maladewa, tempat terbenamnya matahari, terdapat bekas tempat penyembahan untuk Tuhan matahari. Beberapa patung yang menggunakan bulatan seperti matahari dan batu besar yang di atasnya terukir simbol-simbol matahari yang serupa dengan simbol matahari yang khusus digunakan oleh raja-raja Fir'aun di Mesir. Kesamaan ilmu yang dimiliki oleh Akhenaton dan Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang ilmuwan yang pakar dan dalam berbagai disiplin ilmu, mencakup geografi, astronomi, ilmu kelautan, kimia, dan fisika. Dua yang terakhir menjadi instrumen untuk membuat benteng. Keduanya sama-sama memperoleh kedudukan sebagai raja. Keduanya sama-sama melakukan hijrah dari negerinya menuju ke tempat terbenam dan terbitnya matahari. Orientasi dan misi penjelajahan Zulkarnain berbeda dengan orientasi dan misi Alexander the Great yang menjelajah dari Eropa, yaitu Macedonia Yunani, menuju belahan Asia dan sebagian benua Afrika untuk misi penaklukan negeri-negeri dan balas dendam dengan orientasi utama kekuasaan. Zulkarnain menurut beberapa literatur Mesir kuno, seperti ditegaskan kembali oleh Hamdi Abu Zaid, pergi menjelajahi bumi keluar dari Mesir menuju tempat terbenam dan terbitnya matahari untuk tujuan menyebarluaskan ajaran tauhid. Motif dan tujuan penjelajahan menuju dua tempat tersebut konon disebabkan oleh tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pendeta Amon, para penyembah dewa matahari, di lingkungan kerajaan Fir'aun di Mesir yang memaksanya untuk mengikuti ajarannya dan meninggalkan ajaran tauhid.
karena bertentangan dengan agama dan kepercayaan nenek moyangnya. Di samping itu, penjelajahannya juga didasarkan pada semangat penyebaran tauhidnya di luar Mesir. Setelah di Mesir, dia gagal karena kuatnya dominasi para pendeta Amon dan proses pembuktian atas kemahabesaran dan kemahaesaan Tuhan, atau sebagai proses penguatan keyakinan teologisnya melalui pengamatan terhadap matahari dan daya sinarnya yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dari beberapa uraian tersebut, tampak bahwa faktor mempertahankan dan menyebarkan agama tauhid menjadi motif dan tujuan utama Zulkarnain berhijrah dari Mesir dan pergi menjelajah menuju tempat terbenam dan terbitnya matahari, hingga akhirnya menetap di wilayah Henan, Cina, sebuah wilayah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi terletak di antara dua gunung. Matahari tampak menjadi pusat perhatiannya, karena pada masa kerajaan Mesir kuno, bahkan masa kerajaan Babilonia sebelumnya, ia menjadi salah satu dewa yang disembah dan diagungkan oleh masyarakat Mesir kuno. Selain penyembahan terhadap berhala, karena ia dianggap memberikan daya kekuatan dan manfaat bagi kehidupan mereka. Beberapa fakta yang dapat menegaskan hal tersebut, misalnya pembangunan beberapa piramida oleh kerajaan Mesir kuno berkaitan dengan tradisi penyembahan terhadap dewa matahari tersebut. Demikian pula adanya istilah-istilah dewa Amon yang berarti dewa matahari dan Aton yang berarti bulatan matahari, serta pendeta Amon yang merujuk kepada para pendeta yang menyembah dewa Amon tersebut. Selain itu, Zulkarnain sendiri atau Raja Akhenaton dalam dokumen kerajaan Mesir kuno membuat bait-bait syair mengenai matahari dalam syair yang cukup panjang, menunjukkan ke arah itu dan memiliki kaitan erat dengan kekagumannya terhadap matahari. Meskipun hakikatnya dia mengatakan bahwa sang pencipta yang berada di balik kekuatan sinar matahari tersebut. Boleh jadi karena matahari menjadi pusat perhatian dan penyembahan masyarakat Mesir kuno, kerajaan Fir'aun membuat sebuah kincir raksasa yang daripadanya pusat peredaran matahari termasuk terbit dan terbenamnya dapat dideteksi dan diamati. Sementara itu, misi penyebaran ajaran tauhid dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, dakwah oleh Zulkarnain, tampak semasa dia dalam proses penjelajahannya menelusuri tempat terbenam dan terbitnya matahari serta perjumpaannya dengan beberapa komunitas masyarakat di antara dua tempat peredaran matahari tersebut. Ungkapan-ungkapan terhadap komunitas masyarakat yang dijumpainya selama proses penjelajahannya tersebut memiliki misi dakwah. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa Zulkarnain tidak menetap di kedua tempat tersebut, melainkan menjelajah ke wilayah daratan Cina dan membangun suatu benteng yang kokoh karena permintaan komunitas masyarakat yang ditemuinya selama penjelajahannya. Kekhawatiran komunitas tersebut akan tibanya serangan Ya'juj dan Ma'juj yang berakibat kerusakan dan kehancuran kebudayaan dan peradaban manusia menjadi dasar pijakan Zulkarnain membangun benteng untuk keamanan. Benteng itu menurut Hamdi Abu Zaid terletak di Zhengzhou, wilayah Cina Timur, ibu kota provinsi Henan. Benteng yang dibangun oleh Zulkarnain dan dibantu masyarakat Cina kuno telah berusia lebih dari 3.300 tahun yang lalu. Ia merupakan sebuah peninggalan peradaban kuno yang menunjukkan tiga hal: kekokohan dari sisi wujud bangunannya, estetika dari sisi kebudayaannya, dan nilai-nilai universal kemanusiaan dari sisi tujuan pembangunannya. Bagaimanapun juga, kemampuan Zulkarnain untuk membuat benteng yang kokoh dan anti roboh tidak lepas dari pengetahuan dan pengalamannya mengenai teknik konstruksi bangunan, bahan-bahan material yang dibangunnya, dan hubungan metafisiknya dengan Tuhan serta kecerdasan spiritualitasnya. Sehingga benteng itu masih tetap eksis sampai sekarang, bahkan mampu bertahan sampai datangnya hari kiamat. Di sisi lain, ia tak hanya menunjukkan seni dari sebuah peradaban kuno, tetapi juga dari sisi motif dan tujuan pembangunannya memiliki fungsi menjaga dan melestarikan eksistensi kebudayaan manusia dari kehancuran dan kebinasaan akibat
kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki tradisi berbuat kerusakan di muka bumi di wilayah-wilayah yang dijelajahinya, khususnya di Asia Timur, yaitu Cina. Usaha mempertahankan eksistensi kebudayaan manusia juga dilakukan oleh Zulkarnain sebelumnya, yakni ketika ia berjumpa sebuah komunitas masyarakat di tempat terbenamnya matahari di wilayah Kiribati, Maladewa. Ketika menemui komunitas tersebut, Zulkarnain sebaliknya dia memilih untuk tidak membinasakan mereka. Sebaliknya, dia memberi kesempatan mereka hidup dan berkembang dengan menerapkan metode hadiah atau hukuman bagi komunitas tersebut. Pasca menjelajahi tempat terbitnya matahari di wilayah Kiribati, Zulkarnain melakukan penjelajahan kembali ke arah barat, menemui sebuah masyarakat primitif yang bahasa komunitasnya sulit untuk dipahami. Komunitas ini menurut Hamdi Zaid adalah komunitas masyarakat Cina kuno yang meminta Zulkarnain membangun benteng untuk menghalangi serangan Ya'juj dan Ma'juj. Pada waktu itu, Raja Cina yang tengah berkuasa adalah Raja Chang dari dinasti Chang, sekitar tahun 1330 sebelum Masehi. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, penjelahan Zulkarnain tidak hanya membangun benteng, akan tetapi kemudian dia membangun kerajaan di sana sampai masa wafatnya dan dilanjutkan oleh keturunan dari keluarganya. Dinasti Zhou disebut-sebut sebagai kerajaan yang didirikan oleh Zulkarnain dan dilanjutkan oleh sanak keturunannya hingga lebih kurang 800 tahun. Ia adalah dinasti kedua di Cina. Setelah dinasti Chang yang merupakan kerajaan pertama di Cina berkuasa sejak tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi lebih. Di bawah dinasti Chang inilah Zulkarnain membangun proyek pembuatan benteng dibantu oleh rakyat Cina. Tampaknya Zulkarnain pada awalnya tinggal dalam istana dinasti tersebut dan menjadi bagian dari pejabat penting kerajaan, khususnya dalam proyek pembuatan benteng tersebut. Dalam periode atau fase perjalanan hidup Zulkarnain yang dibagi ke dalam 8 periode, membangun kerajaan di Cina merupakan periode terakhir Zulkarnain dalam masa hidupnya, setelah dia berhasil menyebar ajaran tauhid di sana. Disebutkan pula bahwa Zulkarnain dan keturunannya dari istrinya yang bernama Nefertiti berkuasa di Cina selama kurang lebih 800 tahun. Dinasti Zhou adalah dinasti yang dibangun oleh Zulkarnain di Cina, kemudian diteruskan oleh sanak keturunannya. Nilai-nilai etika, profetik, kemanusiaan universal, dan eksistensi peradabannya menjadi salah satu ciri khas orientasi dakwah Zulkarnain. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa misi utama Zulkarnain membuat benteng bagi komunitas suku-suku di wilayah Cina adalah mencegah serangan Ya'juj dan Ma'juj yang dapat menghancurkan suku-suku tersebut dan memusnahkan kebudayaannya karena serangannya yang brutal dan tidak memperhatikan aspek manusia. Untuk menyelamatkan komunitas sukunya dan eksistensinya peradabannya, mereka berani membayar Zulkarnain untuk membuat benteng besar sebagai pelindung dengan sistem barter. Dengan dibangunnya benteng besar yang sangat kokoh selama ribuan tahun dan masih eksis hingga saat ini, suku-suku Cina tersebut dapat melindungi diri dari jiwa mereka dari Ya'juj dan Ma'juj disebutkan tidak mampu menembusnya. Kesanggupan Zulkarnain dan kemampuan teknologinya untuk menyetujui membangun benteng besar tersebut bukan atas dasar motif ekonomi atau material, melainkan lebih pada motif kemanusiaan dan pelestarian eksistensi peradabannya. Di sisi lain, Zulkarnain sebagai orang raja tampak bahwa kekuasaannya digunakan bukan untuk kepentingan politisi semata, tetapi untuk kepentingan masyarakatnya, kepentingan mendasar masyarakatnya. Antara lain, perlindungan dari serangan musuh, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, rasa aman, keselamatan jiwa, dan eksistensi kebudayaan serta peradaban mereka.